Coba pertanyaannya, kalau disuruh pilih, pasti sudah kita memilih akhirat. Paham gak maksudnya? Jelas kan? Ya, memilih tetapi memilih akhirat ini maksudnya bukan berarti kemudian meninggalkan segala perhiasan dunia. Karena perhiasan dunia tadi itu adalah fitrah. Yang 5 tadi, punya pasangan, punya keturunan, punya harta, punya fasilitas, punya usaha, itu fitrah. Cuma maksudnya memilih akhirat tadi, bila yang 5 nih ada, cita-citakan sampai tembus ke akhirat, itu maksudnya. Oh sekarang alhamdulillah saya punya pasangan, saya punya anak. Kayak apa caranya cita-cita saya punya anaknya nanti biar bisa di akhirat bisa memberi syafaat, bisa menolong saat saya di alam barzakh. Anak ini kemudian mampu mendoakan saya, anak ini mampu setiap dia sholat dia kemudian membacakan Al-Quran, bacakan Fatihah, dia kirimkan hadiah untuk saya nanti di alam barzakh. Itu cita-cita saya. Kenapa saya pengen punya anak? Biar nanti kemudian di akhirat bisa membantu saya. Berarti cita-cita orang ini tembus ke akhirat. Berarti dia memilih dunia apa akhirat? Akhirat. Tapi dia punya anak apa enggak? Punya anak dunia. Itu maksudnya dikatakan oleh Allah disuruh kita memilih akhirat, jangan memilih dunia. Kenapa punya anak? Dia bisa bantu saya nanti kerja nyari duit. Masya Allah. Berarti tembus nggak? Berarti semata-mata urusannya adalah dunia. Berarti dia memilih punya anak, cita-citanya adalah dunia. Ini yang dikatakan bahwa orang itu memilih dunia. Maka selamanya di prank, selamanya akan buktinya. Dia punya anak pengen bahwa kemudian prank, dia punya anak pengen kalau dia tua dia susah anaknya bisa bantu karena anaknya sudah kerja, bakalan capek ke orang tua, bakalan kena prank ke orang tua. Kenapa? Begitu misalnya dia kerja, dia menikah, dia berkeluarga, orang tuanya kemudian yang menyekolahkan dia tinggi-tinggi sampai dia dapat pekerjaan, harap-harap anaknya beri bantuan. Walhasil alhamdulillah jika memang anaknya kemudian membantu dia benar-benar. Tapi ketika misalnya maaf ya, jangankan kemudian ngirim duit, jangankan datang kemudian orang nelpon aja misalnya anaknya jarang. Apakah capek orang tua? Coba rasakan ke kita aja. Rasakan ke kita aja dulu. Kita yang menjadi anak, misalnya orang tua kita dulu punya cita-cita melahirkan kita tuh nanti kalau aku udah tua, nih anak kalau bekerja dia bisa bantu aku, dia bisa menjamin hidup aku. Saat ini pertanyaannya, kita bisa nggak menjamin hidup orang tua kita? Kalau orang tua kita misalnya tuh melahirkan kita, cita-citanya begitu, apakah capek orang tua? Apakah kena prank? Pertanyaannya, kena prank apa enggak? Iya, karena memilih dulu. Ya, jadi kalau nggak mau kena prank, maka harus cita-citanya, pilihannya adalah akhirat. Apapun tidak ada dilarang, kita tidak dilarang kita. Silahkan punya usaha yang bagus, silahkan kemudian punya kekayaan yang banyak, punya fasilitas apa segala. Tapi ada di otak ini, kayak apa caranya supaya yang ada ini nanti jadi manfaat bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat manfaatnya. Nah berarti itu orang benar cita-citanya, silahkan aja. Lagi punya macamul hayat di dunia, punya perhiasan dunia, silahkan. Dia punya kendaraan, mobilnya banyak, di otak ini kayak apa caranya di mobil supaya jangan hanya di dunia manfaat, nanti di akhirat kemudian punya mobil yang 9 ini bisa juga membawa manfaat di akhirat. Maka orang itu punya mobil 9 gak ada salah-salahnya sama sekali. Orang ini punya rumah gedenya, masya Allah, mewahnya luar biasa. Itu kalau suaminya di ruang tamu, istrinya di dapur, mau panggil makan, itu harus ditelepon dulu baru bisa. Kalau ngebawain ke depan dari dapur, makanannya itu basi, Pak. Bayangkan, itu rumah apa betul? Salah nggak? Belum tentu. Artinya apa? Yang menentukan salah
biar nanti bukan hanya di dunia bisa manfaat, di akhirat juga manfaat. Kayak apa caranya rumah segede ini bisa manfaat di akhirat? Tidak ada salahnya orang itu punya rumah segede apapun. Bahkan minta maaf, orang yang nggak punya pun kalau cita-cita di akhirat nggak salah, Pak. Kita nggak punya duit nih, nggak punya, lalu ngomong dalam pikir, saya kalau punya duit mah cita-cita, kalau punya duit mah pengen berangkatin orang tua haji umroh. Ada nggak duitnya? Berangkat nggak orang tuanya? Cita-citanya dunia apa akhirat? Kalau punya duit, akhirat? Pahala nggak kira-kira? Iya, benar apa salah berarti? Padahal dia punya nggak? Yang nggak punya aja kalau cita-citanya akhirat, Allah anggap benar, buktinya Allah kasih pahala. Apalagi yang punya dan kemudian cita-citanya benar, pasti sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggal kita, cita-cita kita arahnya kemana? Punya anak arahnya kemana? Punya istri arahnya kemana? Punya harta arahnya kemana? Cita-citanya punya fasilitas rumah ada, kendaraan ada, segala macam fasilitas lengkap. Pengen diapain? Apa habis dipakai dunia saja? Punya usaha yang bagus, punya usaha yang mapan. Cita-citanya pengen diapakan usaha itu? Pilihannya cuma dua. Satu, menuruti hawa nafsu. Hawa nafsunya pengennya semuanya itu dipakai hanya untuk bersenang-senang di dunia. Nah, lalu kemudian Allah dan Rasul menyuruh kita supaya memilih cita-citanya sambung sampai nanti ke akhirat. Maka tinggal akal kita yang mengendalikan, mengikuti kehendak hawa nafsu apa mengikuti kehendak Allah dan Rasulullah. Itu yang disebut oleh Allah, man ittakhadha ilahahu hawa. Siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, artinya dia mengikuti segala yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Waliyadzubillah min. Jelas ya? Jadi kalau masih cita-citanya urusannya sampai dunianya aja nggak sambung sampai ke akhirat, karena prank terus hidup. Kena prank terus hidup dan kemudian terus-terusan capek. Yang terakhir kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wala tamuddanna 'ainayka illa mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya litabtinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lagi menjelaskan apa kata Allah? Wala tamuddanna 'ainayka, jangan engkau tunjukkan kedua matamu. Bahasa kita jangan kagum. Ini Allah yang nyuruh, ini Al-Quran yang bilang wala tamuddanna 'ainayka, jangan kau tunjukkan kedua mata engkau. Maksudnya jangan kagum, jangan takjub. Kepada siapa? Ila mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, kepada mereka yang kami beri kenikmatan daripada zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia. Zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia, litaftinahum, agar kami uji mereka fihi, di dalam dunia itu, wa rizqu rabbika, dan balasan daripada Allah di akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Satu, Allah melarang kita takjub kepada orang yang urusan dunia Allah lebihkan dari kita. Wala tamuddanna 'ainayka ila mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kata Allah, jangan kau tunjukkan pandanganmu kepada segolongan mereka yang kami beri perhiasan bunga-bunga dunia. Maksudnya bunga-bunga dunia tadi yang 5 dah. Jangan kita kemudian kagum sekagum-kagumnya. Kenapa? Ngelihat rumah orang gede banget. Nah, itu yang bikin kita hukum dunia. Habib Hasan Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Ubah wa Da'wah, itu menasihati anak beliau Habib Segaf Baharun. Kata beliau, Habib Segaf yang ceritain,
Kata Habib Segaf, dulu ayah saya tuh mendidik saya, Segaf, kalau kau masuk ke rumah orang kaya, kemudian jangan terlalu detil melihat rumahnya. Atau misalnya kalau kau melihat mobil orang kaya, Segaf, jangan terlalu memperhatikan dengan detil mobilnya. Kalau masuk ke rumah orang kaya, pandangan itu secara umum aja. Saya diambil contoh Habib Segaf begini nih, kayak kita ke pasar. Pernah ke pasar ya? Bapak bisa nyebut nggak di pasar itu kemudian perempuannya siapa aja? Hah? Kenapa nggak bisa? Karena nggak benar nih bahasanya. Karena nggak ngeliat di pasar itu ada laki-laki, ada. Tapi kalau disuruh nyebut laki-lakinya siapa aja, perempuannya siapa aja, nggak bisa. Kenapa? Kita nggak fokus ke situ. Kita lihat secara Kata Habib Segaf, begitu dulu ayah saya menasehati, kalau masuk rumahnya orang kaya, jangan fokus detail satu-satu dihafalin. Secara umum aja ngelihatnya, atau ngelihat mobil orang kaya, jangan detail banget ngelihatnya. Ini enggak, Masya Allah, masuk rumah orang kaya, mulai pintu sampai sekeliling rumah, Masya Allah, itu plafon, itu lampunya, itu mutiaranya, itu gagang pintunya hafal kita. Nah, ini yang kemudian dilarang oleh Allah, wala tamuddanna 'ainaika ila mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan memandang dengan pandangan tak percaya enggak? Kata Habib Segaf, alhamdulillah, karena memang Habib Segaf dakwahnya sampai ke seluruh Indonesia, luar negeri, rumah orang paling kayanya beliau pernah masuk. Tapi kata beliau nggak ada satupun yang membekas di hati. Kenapa? Karena melihatnya umum. Kalau kita melihat mobil orang kaya, speakernya kita lihat, TV-nya kita lihat, sampai klaksonnya kita hafal. Begitu pula maka menempel di dalam hati, lalu menjadi hayalan. Ini kemudian yang dilarang oleh Allah. Datang aja kemudian, sehingga ketika pandangan gak fokus, begitu pulang ditanya orang, tadi gagang pintunya di rumah orang situ kemudian kuning apa putih, gak perhatikan. Kenapa? Karena saya gak lihat, saya secara masuk aja, ini gak sopannya dilihat, bantal di sopannya dilihat, apa itu namanya, pot bunga di ruang tamunya dilihat, gantungan lampu di ruang tamunya dilihat, kipasnya dilihat, lampunya dilihat, sampai segagang pintunya hafal. Itu namanya kemudian tamuddanna 'ainak, kita memandang dengan pandangan yang detail. Ini yang dilarang oleh Al-Quran. Ya, itu dulu yang bilang. Wala tamuddanna 'ainaka mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, kepada segolongan mereka yang engkau beri, yang kami beri, kata Allah, bunga-bunga kehidupan dunia. Nah, ini yang unik nih, kata ulama tafsir. Allah menyebut dengan kalimat bunga. Sekarang begini, dunia ini tadi zahratul hayatid dunya, bunga kehidupan dunia. Kalau misalnya ada pohon, lalu pohon ini bisa berbuah. Ketika sudah berbunga, minta maaf nih, orang berakal ngambil bunganya apa sabar nunggu sampai jadi buah? Nunggu sampai jadi buah. Lalu Allah kasih tahu dunia dan perhiasan jadi berarti buah apa belum? Buah apa belum? Lalu ada orang begitu ketemu bunga, artinya bunga ini yang ketemu harta, ketemu usaha yang baik, anak keturunan, apalagi tadi yang 5 jadi anak, pasangan, harta, anak, fasilitas, usaha. Ini baru diambilnya, dipetiknya, lalu kemudian dihabiskannya, dinikmatinya. Sampai berapa lama dia nikmati itu bunga? Lambat laun bunga dipetik tadi, sampai rumah paling besok layu. Kenapa? Belum jadi buah. Yang ada itu baru bunga. Tunggu dulu nanti jadi buah. Maka yang dinikmati
buah. Silakan itu kemudian fasilitas anak, pasangan, harta, usaha, itu bunga. Tunggu dulu jadi buah. Kapan buahnya? Bukan saat ini, tapi nanti ini baru buah. Nah, sehingga orang yang pintar, maka bunga-bunga yang ada ini dia pikirkan caranya bagaimana nanti supaya bisa jadi buah yang bagus, buah yang baik, sehingga yang dia nikmati nanti adalah buah. Maka Allah menyebut dunia ini bukan buah, tapi bunga. Ada orang punya mobil habis dipakai buat jalan-jalan senang-senang aja, berarti bunga diambil kemudian dinikmati. Ada orang punya harta kemudian gak ada kepikiran kayak apa caranya supaya harta saya ini bisa membantu saya nanti di akhirat, bisa menyelamatkan saya di akhirat. Orang punya anak gak ada kepikiran kayak apa caranya di akhirat anak saya itu supaya bisa membantu. Berarti orang ini kemudian baru dapat ketemu bunga dipetik. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menikmati bunga atau buah. Nikmati buah, silahkan punya bunga, tapi jangan dipetik habis. Artinya tunggu sampai nanti menghasilkan buah. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka orang yang berakal, orang yang akalnya wajar, normal, diisi dengan pemahaman, pasti memikirkan kayak apa caranya nih bunga supaya jadi buah. Saya punya anak, berarti punya apa tuh? Nah, kayak apa caranya anak saya itu supaya jadi buah? Buahnya di mana? Buahnya nanti kemudian kata-kata Allah dalam Al-Quran, waris rabbika, dan balasan Tuhan engkau di akhirat khair, lebih baik dari bunga apa? Buah. Wa abqa, dan itu lebih lama, lebih kekal. Orang punya anak kemudian dia pikir ini bunga, kayak caranya supaya jadi buah. Di mana buahnya? Nanti di akhirat kemudian. Kayak apa? Supaya anak ini kemudian di akhirat bisa membantu, bisa menyelamatkan, bisa memberi syafaat, bisa bahkan di akhirat mengangkat derajat orang tuanya, bukan hanya top di dunia. Maka dia mikir, ketika dia mikir lalu dia cari caranya, ternyata supaya anak ini bukan hanya bisa bantu urusan dunia, di akhirat juga bantu. Maka sekolahnya ke sini, pendidikannya dicari yang begini, kemudian dan lain-lain sebagainya. Maka ini orang benar cita-citanya ketika kemudian memiliki anak, ketika memiliki keturunan. Dia sadar itu semua adalah bunga dan dia mengharapkan untuk menjadi sampai buah, dan dinikmatinya hasilnya adalah ketika sudah menjadi buah. Paham jelas? Tiganya aja dah dulu dah, nggak mungkin waktunya. Satu, ingat, kalau kita kemudian cita-citanya mentok hanya urusan dunia, selama-lamanya akan kena prank terus. Yang kedua, selama-lamanya nggak akan pernah berhenti capek. Yang ketiga kemudian, kalau kita habiskan dunia hanya untuk urusan kenikmatan dan kesenangan dunia, berarti kita kemudian menikmati bunga, bukan menikmati buah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah, melalui Al-Qur'annya menyuruh kita, mengingatkan kita selalu dan selalu bahwa kita disuruh menikmati, kita disuruh memilih, kita disuruh mengutamakan cita-cita kita adalah sampai tembus dalam urusan akhirat. Kesimpulannya, siddiq fil azam, yang ketiga, benar dalam cita-cita yang ketiga. Itu bukan dilarang kita kemudian berkeinginan dunia ini. Tidak pernah dilarang kita berkeinginan selama memang keinginan itu keinginan yang tidak dilarang oleh agama. Kita ingin jadi orang kaya, Allah tidak melarang. Kita ingin punya pekerjaan yang bagus, Allah tidak pernah melarang. Kita ingin punya harta yang banyak, Allah tidak melarang. Kita ingin punya keturunan, punya keluarga, punya pasangan, Allah tidak pernah melarang. Cuma satu yang Allah minta, cuma satu yang Rasulullah minta kepada kita, supaya itu semua kita cita-citakan untuk kepentingan kita nanti di negeri akhirat. Itu yang kita disuruh oleh Allah.
siapa yang bisa itu berarti benar dia dalam cita-cita, atau dikatakan dalam bahasa ilmu jadi Imam Ghazali siddiq fil azam. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang yang siddiq fil azam, punya segala-galanya, ingin punya segala-galanya, tapi cita-citanya sambung ke akhirat. Jangan sampai orang yang tidak benar dalam cita-cita. Apa tidak benar dalam cita-cita? Pengen punya dunia, tetapi semata-mata juga hanya untuk kepentingan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Semoga jadi ilmu yang manfaat, semoga jadi ilmu yang barokah dan menambah pemahaman kita untuk kita menata hati lebih benar dalam menghambakan diri kepada Allah. Supaya jangan salah kita hati ini kemudian menyikapi apa yang ada dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah beri taufik hidayah kita, sebagaimana Allah mudahkan kita menuntut ilmunya, Allah mudahkan juga kita mengamalkannya, sehingga apapun keinginan kita, cita-cita kita bisa sambung sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Allah beri kita nikmat ikhlas, Allah beri kita nikmat istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah ma'al lutuf wal afiyah wa salamah ba'da tulil umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuba wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyyan wa la mahruma wa la maqsuda. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana تغفرنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا سن كل أوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة صحبة والمسلمين أجمع من رب أسماء فضلا وجودا منانا باكتساب بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم عليه عد الحب وآله عدد طش صلبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Maaf, minta ampun, tahalal, taridha, dari batin dunia akhirat segala kekurangannya. Al-afu minkum warridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.